tahun 2030 nanti. Percaya nggak percaya, dunia keuangan dan investasi akan berubah besar-besaran. Teknologi akan mengambil peran utama, gaya hidup manusia bergeser ke arah digital, dan cara kita bekerja pun nggak akan sama lagi. Mereka yang bisa beradaptasi akan bertahan dan berkembang, tapi yang masih berpikir dengan cara lama bisa tertinggal dan tenggelam. Banyak orang merasa sudah menyiapkan masa depannya dengan bekerja keras dan membeli barang yang mereka anggap sebagai aset atau investasi. Tapi sayangnya, sebagian besar tidak mengerti apa itu investasi. Jadi, sebelum bicara soal aset apa yang bisa bikin kamu kaya di tahun 2030, kita harus tahu dulu, apa sebenarnya arti investasi yang benar. Nah, video ini akan menjelaskan mana aset yang bisa bikin kamu makin kaya, dan mana aset yang bisa bikin kamu rugi. Lengkap dengan solusi sederhananya. Mari kita bahas. Pertama, aset digital dan kecerdasan buatan, atau AI. Aset digital seperti saham perusahaan teknologi, kripto, dengan fundamentalnya yang kuat, atau bisnis yang mengembangkan kecerdasan buatan atau AI, akan menjadi penggerak utama ekonomi masa depan. Teknologi seperti AI, blockchain, dan otomatisasi akan masuk ke hampir semua industri, dari keuangan, logistik, kesehatan, hingga pendidikan. Contohnya yang terlihat sekarang, perusahaan seperti Nvidia dan Microsoft jadi tulang punggung perkembangan AI dunia. Produk dan jasanya dipakai di jutaan bisnis dan perangkat. Teknologi blockchain bukan cuma soal kripto, tapi juga mulai digunakan untuk sistem keamanan data, transaksi lintas negara, bahkan rantai pasok. Di Indonesia, startup yang memanfaatkan AI untuk edukasi, layanan pelanggan, atau pertanian mulai bermunculan dan berkembang cepat. Pelajari dulu dasar teknologi yang mau kamu ingin ikuti. Pahami cara kerja AI, blockchain atau model bisnis digitalnya. Pilih perusahaan atau proyek yang punya produk nyata yang dipakai banyak orang dan bisa menyelesaikan masalah nyata. Mulai dari kecil dulu, sambil belajar, fokus pada jangka panjang, bukan sekadar keuntungan cepat. Properti tetap menjadi pilihan investasi yang penting dan strategis. Tapi di era 2030 nanti, bukan sekadar punya tanah atau bangunan yang diam dan gak produktif. Nilai tinggi justru ada pada properti yang terintegrasi dengan teknologi dan berada di kawasan yang sedang berkembang. Misalnya, apartemen dengan sistem pintar yang bisa mengatur listrik dan keamanan lewat aplikasi. Rumah hemat energi yang memakai panel surya dan sensor otomatis. Lahan di kawasan industri modern yang dekat dengan jalur logistik dan pusat teknologi baru. Properti seperti ini bukan cuma punya nilai jual yang lebih tinggi, tapi juga lebih efisien, lebih diminati, dan lebih tahan terhadap perubahan zaman. Nah, kalau kamu punya dana dan tertarik mempersiapkan aset properti untuk masa depan, ini langkah sederhananya. Pertama, riset lokasi dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Cari area yang dekat infrastruktur baru, kawasan industri, pusat teknologi, atau universitas besar. Lokasi yang berkembang akan menaikkan nilai properti secara alami. Kedua, kalau modal masih terbatas, mulai dari kecil dulu. Kamu bisa mulai lewat properti virtual metaverse, kalau kamu tertarik dengan dunia digital, atau REITs Real Estate Investment Trust, yaitu investasi properti kolektif yang bisa dibeli dengan modal kecil, tapi tetap memberikan dividen rutin. Ketiga, pilih properti yang bisa menghasilkan pendapatan, bukan hanya disimpan, tapi diputar. Misalnya disewakan, dijadikan kos, tempat usaha, atau bahkan dikembangkan jadi aset digital. Properti yang cerdas, bukan yang paling besar, tapi yang bisa tumbuh bersama perubahan zaman. Jadi, jangan cuma punya tanah, tapi punya rencana dan nilai tambah. Skill adalah aset paling berharga di dunia. Dari dulu, sekarang, sampai kapanpun juga. Bedanya, di tahun 2030 nanti, nilai skill akan jauh lebih tinggi karena banyak pekerjaan lama akan hilang. Dan muncul jenis pekerjaan baru yang butuh kemampuan berbeda. Beberapa skill yang paling dicari di masa depan, antara lain, data analisis dan artificial intelligence AI, kemampuan membaca data, dan membuat keputusan berbasis teknologi, desain digital, dan kreativitas visual, karena dunia akan semakin visual dan interaktif. Storytelling dan komunikasi kreatif, kemampuan bercerita, dan menjual ide lewat konten, akan jadi keahlian yang sangat berharga. Manajemen waktu, dan adaptabilitas, kemampuan beradaptasi dengan cepat di tengah perubahan.
Semakin banyak kemampuan yang kamu punya, semakin besar peluang kamu untuk menghasilkan uang dari berbagai sumber. Solusi sederhana yang bisa kamu lakukan mulai sekarang. Pertama, sisihkan sebagian pendapatan untuk pengembangan diri. Ikuti pelatihan, kursus, atau sertifikasi yang relevan dengan bidangmu. Misalnya kursus AI di Coursera, desain di Skillshare, atau komunikasi digital di platform lokal. Kedua, manfaatkan sumber belajar gratis. Banyak ilmu berkualitas yang bisa diakses tanpa biaya. Bisa tutorial di YouTube, atau ikut komunitas online. Kamu bisa belajar langsung dari pelaku online. Ketiga, fokus ke skill yang berhubungan langsung dengan pekerjaan atau minatmu. Jangan belajar semua hal sekaligus. Fokuslah pada satu bidang dulu, sampai benar-benar mahir, baru kembangkan ke bidang lain yang mendukung. Di dunia yang serba berubah ini, terutama di 2030 nanti, skill adalah mata uang baru. Semakin kamu menguasai kemampuan baru, semakin besar kendali yang kamu punya. Jadi, mulailah investasi pada diri sendiri sekarang. Nah, itu tadi, Asita Z yang bisa bantu kamu naik kelas di 2030. Tapi, dunia investasi nggak selalu seindah itu. Ada juga sisi gelapnya. Aset-aset yang terlihat menjanjikan di awal. Tapi ujung-ujungnya, cuma bikin kamu rugi dan nyesel. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Aset yang bisa bikin boncos. Banyak orang bilang, nggak apa-apa beli barang mahal. Kan investasi. Padahal faktanya, nggak semua yang mahal itu termasuk investasi. Kalau nilainya terus turun dan nggak menghasilkan apa-apa, itu bukan investasi. Itu cuma konsumsi yang dibungkus rapi dengan alasan reward diri sendiri. Contohnya, beli mobil mewah, padahal cuma dipakai buat nongkrong, bukan untuk menunjang pekerjaan. Ganti gadget tiap tahun, padahal fungsinya sama saja. Koleksi barang branded, cuma untuk dipamerin di media sosial. Barang-barang seperti ini bukan menambah kekayaan, tapi malah menguras keuangan secara perlahan. Yang bahaya, banyak orang merasa aman karena menganggap dirinya sudah berinvestasi. Padahal sebenarnya mereka sedang menguras uangnya tanpa sadar. Coba pakai trik ini. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tanyakan ke diri sendiri. Apakah barang ini benar-benar saya butuhkan? Atau cuma pengen aja? Kalau mau beli barang mahal, pastikan ada fungsinya. Misalnya beli laptop untuk kerja, kamera untuk bikin konten, atau motor untuk usaha ojek online. Terapkan aturan sederhana. Beli kalau bisa menghasilkan, tunda kalau cuma buat gengsi. Karena di dunia investasi, bukan seberapa mahal barangmu. Yang penting adalah, seberapa besar nilai yang bisa kamu hasilkan darinya. Salah satu kesalahan paling sering terjadi adalah ikut tren investasi tanpa benar-benar paham apa yang dibeli. Banyak orang tergoda hanya karena lihat orang lain cuan besar, padahal tidak tahu produk apa yang mereka ikuti. Misalnya, beli token kripto baru yang viral di media sosial, padahal belum tahu siapa tim di baliknya atau apa manfaatnya. Ikut proyek NFT hanya karena sedang ramai, bukan karena paham nilai seninya atau potensi bisnisnya. Beli saham startup karena katanya masa depan cerah, tapi nggak tahu laporan keuangannya seperti apa. Hal seperti ini berisiko tinggi. Jangan biarkan FOMO mengalahkan logika. Ingat, investasi yang sehat bukanlah yang paling cepat memberi untung, melainkan yang paling jelas nilainya dan mampu bertahan lama. Kamu bisa mencapainya dengan memahami ilmu dasarnya, kemudian mengembangkannya secara konsisten. Utang sebenarnya bukan hal yang salah. Kalau dipakai dengan bijak, utang justru bisa mempercepat pertumbuhan aset. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam utang konsumtif, yaitu utang yang dipakai bukan untuk menghasilkan, tapi untuk memenuhi keinginan sesaat. Contohnya, ambil cicilan kartu kredit buat beli gadget baru, padahal yang lama masih berfungsi. Kredit mobil mewah hanya demi terlihat sukses, bukan karena benar-benar butuh. Pinjam uang untuk liburan, pesta, atau sekadar gaya hidup yang gak sejalan dengan kemampuan finansial. Mulai sekarang, investasikan waktumu buat hal-hal yang benar-benar penting. Tingkatkan skill, kenali peluang baru, dan kelola uangmu dengan bijak. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, bagikan ke teman-temanmu, biar mereka juga gak salah langkah. Dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan sampai jumpa kembali.